Nah ini mulai mempengaruhi pikiran logika saya. Pas tidur, ini saya kok ditarik kaki tuh, kerasa sekali karena saya dibenturkan, ditarik, saya dorong, jadi kepala kena tembok. Ini kan udah bukan mimpi lagi kalau sudah ada gerakan benturan. Mitosnya aja, kalau kasur bekasnya orang yang meninggal maupun keluarga sendiri, takutnya berdampak negatif pada pemakainya. Tangan membuka jendela tuh. Tapi pikir saya logika lagi, ini pasti anak-anak nih, anak-anak ronda ini mau apa ya, menggoda saya. Akhirnya saya deket, saya pegang tuh, pasti anak ronda ini. Saya pegang tangannya tuh, pelan-pelan tuh menghindar, keluar. Pas dibuka nggak ada orang. Sampai sekarang mitos itu masih dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Hadir kembali Mang Ei dan tim dari kota Cirebon. Malam hari ini kita akan mendengarkan kisah nyata kembali dari Mas Ben. Untuk Anda yang belum tahu kisah dari Mas Ben, silakan nonton dulu videonya di atas ini ya. Ceritanya itu bagus sekali. Desa KKN di daerah Wonogiri ya. Ketika melakukan KKN dan mendapatkan tragedi. Nonton aja, itu ramai ceritanya dari Mas Ben. Nah kali ini Mas Ben akan berkisah kembali setelah beres dari KKN dan lulus kuliah, mendapatkan kisah nyata berupa tidur di atas kasur bekas jenazah ya. Nah ini belum ada nih di Malam Mencekam kisah ini. Ternyata tidur di atas kasur bekas jenazah dapat menghasilkan gangguan gaib. Itu menurut Mas Ben ya. Dan mitosnya katanya orang Jawa seperti itu. Kasur harus dibuang ya kalau sudah ada yang meninggal. Begitu ya? Ya. Sobat MM, sebelum kita mulai saya ucapkan seperti biasa terima kasih atas dukungan kepada Malam Mencekam. Mudah-mudahan Anda selalu dilimpahkan rezeki dan selalu sehat walafiat. Mas Ben, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih sudah mau berkisah kembali di Malam Mencekam. Itu kejadian tahun berapa Mas Ben? Tahun 1992. 92 ya. Berarti dari KKN selesai nyambung ke sini ya? Nyambung, selesai juga kuliahnya. Beres ya? Iya itu tuh. Berarti masa mencari pekerjaan. Baik Sobat MM, kita dengarkan kisah Mas Ben. Jangan kemana-mana, tetap di Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Sedikit ilustrasi saya ya. Zaman modern seperti sekarang ini, zaman komputerisasi, segala teknologi sekarang. Banyak di antara kita tidak percaya pada hal mitos atau tahayul. Mereka menganggap tahayul itu bohong, tidak masuk akal, tidak logis. Seperti contohnya pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya memakai kasur dan bantal yang notabene-nya bekas orang meninggal. Kejadian ini terjadi pada tahun 1992, bertepatan dengan saya selesai sekolah. Saya bertekad tidak pulang ke kampung halaman. Konsekuensinya orang tua ya memangkas semua kiriman karena dianggapnya sudah selesai tanggung jawab orang tua menyekolahkan anaknya. Saya nyoba keberuntungan di kota Solo.
karena saya nganggap Solo ini lebih besar dari kota kelahiran saya. Jadi logika saya untuk nyari kerja lebih luas. Konsekuensi awal berarti saya harus nyari kos yang paling murah sesuai dengan budget saya. Singkat cerita, saya dapat kos di daerah Kentingan dekat kampus saya, tapi rada masuk dikit. Jadi rada jauh dari jalan. Bisa murah karena memang fasilitasnya tidak ada. Kos ini hanya kos kosong. Tidak ada tempat tidur, tidak ada lemari. Ya kalau di Solo itu sebut kos kosongan. Saya coba menempati itu dengan kondisi seadanya. Ya maklum, baru proses mencari kerja. Saya tidur beralaskan tikar. Bantalnya dari tas yang diisi pakaian. Itu kalau bangun lumayan kaku badan, leher juga kram kadang-kadang. Ya saya jalanin. 2 bulan saya cari kerja belum dapat yang cocok. 2 bulan juga saya nggak mampu beli pakaian, beli apalagi kasur, yang bukan hal yang penting bagi saya waktu itu. Kasur dan bantal, ya terpaksa selama 2 bulan saya tidur seadanya, pakai tikar, pakai bantal dari tas. Paginya saya dengar pengumuman dari masjid, lelayu. Istilah lelayu tuh berita kematian. Berita kematian dari Pak Agus, usia 70 tahun, pensiunan PNS. Pak Agus ini sebelum meninggal pernah beberapa kali ngobrol sama saya, walaupun tertatih-tatih. Jadi karena tetangga dekat, dia sering ngasih saya beberapa makanan lah. Dia perhatian sekali sama anak kos mungkin. Sorenya saya dengar gunjingan, bukan gunjingan ya, obrolan bahwa biasanya saya nanti yang ditugaskan buang kasur dan bantal ke Bengawan Solo. Kalau malam dia udah biasa, jadi udah dikenal oleh masyarakat situ, tugasnya membuang pakai mobil kalau ada bekas meninggal tuh. Saya jadi apa ya, dalam pikiran saya bergejolak. Kenapa dibuang? Kan eman gitu tuh. Saya pasti nih, saya memastikan bahwa kasurnya Pak Agus itu pasti kasur mewah, kasur bagus. Karena lihat kondisi rumahnya juga udah mewah ya. Makanya saya pengen sekali ngobrol sama Pak Indra itu tuh. Kalau boleh, saya pinta. Itu hanya dalam pikiran saya, belum saya ungkapkan. Cuma caranya gimana? Saya takutnya kan tersinggung atau karena di luar kebiasaan. Cuma saya dalam pikiran saya selalu gejolak antara malu dan kebutuhan. Saya butuh sekali soalnya. Akhirnya saya putusin tuh sorenya. Saya tegasin bahwa saya harus coba. Bagian dari ikhtiar pikir saya. Apa salahnya saya nyoba minta. Kalau kiranya nggak boleh ya sudah. Habis Isya tahlilan. Selesai, saya nggak beranjak pulang. Saya duduk di teras. Saya sudah bulat berniat mau meminta tuh kasurnya. Pas beberapa saat Pak Indra, anaknya Pak Agus nih, keluar ngelihat saya, nanya, "Loh, belum pulang, Dek?" "Enggih, Pak, belum. Saya mau ngobrol sebentar, Pak Indra aja." Monggo nanti ya, saya beres-beres dulu." Pak Indra beres-beres, saya ikut bantuin, ya cari muka lah biasa.
Beberapa saat Pak Indra keluar manggil, sini deh, sini aja, ngopi dulu aja. Udah ngobrolnya santai aja. Nah kesempatan nih, lumayan bisa ngopi, sekalian mau ngomong. Jadi saya bergegas tuh masuk ke ruang depan bekas tahlil. Saya ngopi, monggo diminum dulu kopinya aja. Gih Pak, terima kasih. Saya seruput sambil ngemil lah. Terus mau ngomong apa Dek? Dia nanya ke saya. Saya bingung dari mana nih awal saya mau ngomong. Jadi ragu-ragu lagi nih. Takutnya marah atau tersinggung nih. Serba salah waktu itu. Cuma sampai 2 kali Pak Agus nepuk malah. Ayo ngomong, gak apa-apa. Kalau bisa saya bantu. Tapi kalau gak bisa maaf nih Dek. Sambil senyum. Akhirnya karena ditekan, saya coba ngomong. Saya ngomong pelan sekali, lirih sambil bergetar. Karena permintaan ini menurut saya gak wajar lah bagi tradisi orang situ. Tapi saya paksakan. Pak Indra, katanya tradisi sini kasur dan bantal almarhum mau dibuang ya, dilarung ke sungai Bongon Solo. Iya Dek, keluarga saya dari dulu begitu aja. Udah tradisi aja. Karena mitosnya aja. Kalau kasur bekasnya orang yang meninggal walaupun keluarga sendiri, takutnya berdampak negatif pada pemakainya. Bisa saja pengalaman-pengalaman dulu aja, cerita-cerita orang dulu dia bisa diganggu makhluk-makhluk goib. Saya juga nggak ngerti hubungannya apa antara yang meninggal sama gangguan tuh. Yang mengganggu kan bukan yang meninggal, kata Pak Indranya. Saya abaikan aja lah cerita kayak gitu. Saya pengennya kasur dalam pikiran saya, kasur aja udah. Saya diam, nggak saya dengerin lah omongan mistik itu. Iya aja, Pak Indra, punten, alangkah baiknya dikasihin saya aja, kan nanti almarhum dapat pahala, bermanfaat. Pak Indra kaget diminta tuh, kaget matanya melihat saya penuh curiga, mungkin takutnya disalahgunakan ya. Buat apa aja dia nanya. Ya saya jelasin aja, Pak Indra kan tahu kos di sebelah tuh, kos saya kan kosongan, tidak ada isinya aja. Saya kalau tidur pakai tikar, Pak Indra sakit. Walaupun saya masih muda tetapnya sakit ya, karena tikarnya kan tipis langsung ke tehel. Kadang-kadang masuk angin, saya tambah-tambahin. Masuk angin, Pak Indra diem, Mbak. Waduh, ini permintaan luar biasa, kata Pak Indra. Belum pernah orang sini kasurnya diminta. Sambil senyum dia. Terus tapi dia akhirnya gini, iya betul juga sih. Kalau dipakai kan bermanfaat. Pahalanya kan bisa buat bapak saya di akhirat gitu. Tapi saya nggak bisa janji, Dek. Saya mau rembukan dulu sama keluarga. Singkat cerita, paginya Pak Indra udah pakai baju dinas, mungkin sekalian berangkat. Ngetok kamar. Assalamualaikum gitu. Wah, suaranya Pak Indra. Saya berdebar nih antara diterima atau tidak nih permintaan saya. Saya doa mudah-mudahan diterima. Pas saya buka, iya Pak Indra. Terus Pak Indra nepuk, dia ngeliat ruangan saya. Bohong nggak mungkin ya? Ternyata benar, nggak ada apa-apanya. Dia juga mungkin merasakan, dia kan juga sarjana tuh, merasakan kondisi saya. Akhirnya udah rembuk sama istri keluarga. Nanti bisa ambil malam. Nanti saya jemur dulu, Dek. Jemur dulu semua terus saya geblokin ya supaya bakteri pada hilang ya. Waduh, terima kasih Pak Indra. Makasih. Terus tapi ada catatan. Gimana kalau ada apa-apa atau ada gangguan, ngomong ya. Biar kita rembuk lagi. Saya dengan sombongnya, tenang Pak Indra.
Insya Allah kasur ini tidak ada apa-apanya dan bermanfaat bagi saya. Pahalanya kan buat almarhum juga gitu. Iya jangan ceramah terus ya gitu Pak Indra. Udah ngerti ya. Ya udah. Terus Pak Indra keluar, udah pakai dis mungkin langsung dinas di Pemda Surakarta dia tuh. Malamnya Pak Indra datang tuh jam 10-an. Dia udah bawa bantal 2, guling 1 sama spray. Ke kos langsung ngedorong pintu aja. Untung nggak dikunci. Bruk dia supaya jangan kelihatan orang ya. Saya kan malu ya. Ngasih masa barang bekas ya gitu. Bekas orang meninggal lagi bapak saya juga. Tenang Pak, nggak ada orang gitu. Nanti jam 12-an yang ngambil itunya aja. Kalau bantal sama itu kan dia tutup spray sih, nggak kelihatan. Nanti kasur kan kelihatan. Jadi jam ponten Pak DP ini ngambilnya jam 12 malam lewat belakang ya. Nggak, pintu belakang saya buka aja. Udah saya gulung tuh pakai tali aja, jadi gampang. Nggak lama jam 12 saya keluar lewat belakang. Ternyata pintu belakang rumah Pak Indra juga dibuka, mungkin udah rencana. Udah digulung lagi, udah lain. Saya bawa kasurnya lewat belakang. Untung nggak ada yang lihat. Alhamdulillah nggak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat kayaknya sih, mungkin kalau saya sih nggak malu ya, saya yang dikasih. Mungkin Pak Indranya yang malu. Makanya jaga reputasi dia. Saya itu sebenarnya ngumpet tuh. Malam-malam saya masuk jam 2. Alhamdulillah nggak ada yang lihat, jadi masukin. Saya tutup langsung pintu kamar. Saya gelar. Waduh, bagus pisan nih. Khusus kasurnya sih memang kasur kecil buat 1 orang. Saya udah 3 bulan, 2 bulan lebih lah. Hampir 3 bulan belum pernah tidur beralaskan kasur. Jadi luar biasa nih kasur. Kayaknya tuh sampai saya mau nyoba. Saking senengnya saya coba tidur ayam lah kalau orang sini. Selonjoran lah. Enak sekali ya Allah, ini kasurnya kasur mewah. Bantalnya juga empuk. Saking enaknya saya tertidur tanpa sadar. Beberapa saat saya terbangun, kaget karena ada tangan-tangan ini kerasa sekali sampai di kulit saya, gesekan tangan itu, tangannya lembut sekali, kayak meraba-raba muka saya ada. Rambut saya dibelai juga. Jadi saya bangun kaget, pikir ada teman, biasanya saya teman-teman kuliah dulu sih sering nginep ya, kadang-kadang kaget nggak ada orang, kanan kiri nggak ada. Cuma logika saya nggak pernah menghubungkan dengan kasur, mimpi, tapi mimpi kok kerasa sekali apa ya, sentuhan ke pipi saya, ke rambut, ngelus. Tapi saya nggak berpikir dampak dari kasur. Setelah saya duduk sebentar, saya lihat jam, ternyata masih jam 2 malam. Ternyata saya tidur baru 1,5 jam. Beberapa menit kemudian saya mau rebahan lagi nih, karena nganggap saya itu mimpi lah. Tiba-tiba tercium bau balsem, bau minyak angin, bau keringat orang tua, rambutnya. Bau ini familiar sekali karena saya sering ngobrol dengan Pak Agus ya. Ini baunya Pak Agus nih. Ya Allah. Tapi logika saya menyangkal lagi. Ini sih bau dari kasur, berarti kasur ini belum kering penjemurannya. Tapi sanubari saya mengatakan ini aneh. Aneh sekali, kan jarang bau-bau gitu muncul. Kan udah dijemur, tapi logika saya tetap nyangkal. Ini bau kasur, harus dijemur lagi, kurang kering. Akhirnya logika saya menang melawan sanubari nih. Menang, terus jangan ditidurin lagi, nanti malah tambah bau karena pencet-pencet kan. Akhirnya kasur saya berdiriin, saya senderin ke tembok, saya tidur lagi. Seperti semula pakai alas,
bantalnya juga nggak saya mau pakai, mungkin takutnya tambah bau, logika saya begitu. Tidur di teras tapi bau itu nggak hilang-hilang. Malah saya jadi ingat ayah saya. Ayah saya waktu itu masih ada sih ya, tapi sering sakit tuh. Bau-baunya yang mirip bau orang tua sakit ya, keringatnya juga mirip sih sebetulnya. Sama dengan bayi, kalau bayi kan sama baunya mirip, kalau udah tua baunya juga mungkin mirip. Akhirnya saya bisa tidur, itu bau saya abaikan lah karena pikir baunya, jadi nggak ada rasa merinding karena logika saya mengatakan begitu. Paginya saya jemur tuh kasur, ini kurang kering maka menimbulkan bau. Masih basah tuh, bekas-bekas orang meninggal dulu, jemur. Saya gebrokin lagi supaya memang cepat kering, dibulak-balik. Malamnya saya nggak berpikir hal itulah, hal-hal yang mistis. Jadi nggak ada rasa merinding, nggak ada sakit. Karena saya pikir kalau merinding itu dari pikiran sih ya. Kalau pikirannya berprasangka ada sesuatu pasti merinding. Kalau netral nggak akan merinding itu tuh. Ini buktinya, saya buktikan sendiri saya nggak merinding karena tidak berpikir hal goib. Padahal hati nurani saya tetap mengatakan itu aneh, itu pasti di luar logika aja. Udah saya abaikan, logika saya menang ya. Ini kasurnya yang bau ya. Dan yang meraba-raba itu hanya mimpi gitu. Jadi enak aja saya hari kedua juga tidur. Hari kedua tidur. Nah ini mulai mempengaruhi pikiran logika saya. Pas tidur, ini saya kok ditarik kaki tuh. Kerasa sekali karena saya dibenturkan, ditarik, saya dorong. Jadi kepala kena tembok. Ini kan udah bukan mimpi lagi kalau sudah ada gerakan benturan. Berdak, saya sampai kaget. Sampai kos yang di sebelah masih belum malam banget sih itu tuh. Masih sekitar jam 12-an atau setengah 12 lah. Ada yang nanya, nah, namanya kos kan dempetan ya, kena benturan aja udah. Mas Benny sabar aja, jangan marah aja. Pikir dia saya marah lagi mukulin tembok. Saya bangun, ya Allah, melihat setengah 12, kepala sakit, ya, kayak tarik kaki, kayak ditarik. Ini kerasa sekali tangan nariknya tuh nggak ke kaki saya tuh, ada sentuhan. Berarti kayak manusia sama manusia ini nih. Cuma nggak ada makhluknya, nggak ada manusianya, nggak pikir saya teman atau nggak ada. Jadi logika saya sudah mulai terpengaruh. Kalau batin sih, hati nurani sih udah mengatakan dari kemarin. Ini hati nurani juga menyatakan ini hubungannya dengan kasur. Ini kasur, ini nggak logis. Ini ada unsur mistik, unsur goib. Cuma logika saya tetap lawan sebenarnya. Tapi terbantahkan karena ini ada benturan. Kalau kemarin kan hanya usapan kan bisa aja memang mimpi ya. Kalau mimpi kan kadang-kadang kayak nyata sih. Kalau ini benar-benar terjadi, tergesekan. Nah mulai bimbang tuh pikiran saya. Apa benar tahayul ini terbukti? Kalau sampai terbukti, pikir saya, waduh, ini berat bagi saya. Saya tidur lagi di alas seperti semula. Tapi pas tidur saya bermimpi. Ini mimpi ketemu Pak Agus. Dalam mimpi itu Pak Agus tuh tidak bicara, cuma melihat saya aja. Sampai saya terbangun ternyata baunya muncul lagi. Bau tubuh Pak Agus, bau balsemnya. Padahal tadi enggak, ini logika saya terpengaruh lagi. Udah double saya tuh, logika nih dikalahkan oleh hati nurani nih. Hati nurani dari kemarin udah menyatakan bahwa ini kasur ini bermasalah.
ada unsur-unsur yang di luar logika gitu. Itu tuh baunya malah makin menyengat dibandingkan kemarin. Padahal sudah saya geblokin, udah saya jemur. Tiba-tiba jendela terbuka, kretek. Padahal udah hampir jam 12 tuh ya. Kretek. Ya Allah, ada tangan yang membukanya tuh dari belakang. Kelihatan tangannya aja. Jadi saya di situ mulai merinding. Tadinya nggak merinding kalau lagi mimpi apa, sekarang saya merinding karena pintu buka sendiri, tangan keluar, tangan membuka jendela tuh. Tapi pikir saya logika lagi, ini pasti anak-anak nih, anak-anak ronda ini mau apa ya, menggoda saya. Akhirnya saya deket, saya pegang tuh, pasti anak ronda ini. Saya pegang tangannya tuh, pelan-pelan tuh menghindar, keluar. Pas dibuka nggak ada orang. Ya Allah, ini udah mulai nih, hati nurani saya menyatakan begitu. Tuh akibatnya minta nggak percaya pada mitos, nggak percaya pada tahayul. Terus hati nurani menyatakan begitu. Jadi buang aja tuh. Kasur akan mengganggu konsentrasi, mengganggu fisik dan mental. Tapi saya dilema, saya harus maju daripada harga diri saya malu, saya udah berbohong. Mau tidak mau saya harus lawan, saya bertekad harus lawan gitu. Bagaimanapun caranya. Saya tutup lagi tuh. Nah, dari hari kedua itu saya udah mulai percaya pada hal-hal yang di luar logika. Kalau hati nurani sih dari awalnya sudah memang percaya, karena hati nurani jujur merasakan sendiri kehidupan nyata. Kalau logika kan kadang-kadang dipengaruhi oleh gengsi, gaya hidup, tujuan. Jadi udah nggak murni lah kalau akal pikiran sih. Kemudian saya nggak bisa tidur sampai malam tuh, mikirin bagaimana ini kalau kejadian ini terus menerus. Akhirnya tertidur juga tuh. Jadi hari kedua kejadiannya luar biasa, 2 kejadian, malah sampai 3 tuh. Saya ditarik, dibenturin. Kedua mimpi ketemu Pak Agus. Ketiganya ada tangan membuka jendela. Ini luar biasa sekali. Akhirnya saya percaya tuh, waduh berarti harus hati-hati nih untuk hari ketiga. Tapi saya bertekad, kasur ini harus saya jemur lagi. Saya jemur lagi biar logika saya dengan dijemur, kalau ada makhluk juga pergi, panasan pikir saya tuh. Kering, jemur lagi, saya gebugin lagi. Gebugin ini sekarang dengan emosi, karena apa? Ini harus saya lawan sih. Makhluk apapun harus saya lawan, karena sudah berhubungan dengan harga diri. Saya sampai tetangga ngomong, waduh kalau beli kasur bekas ya gitu, banyak hewannya, gatel ya Mas Beni aja. Saya diam gak jawab, karena jawab juga percuma lah, nanti malah tambah panjang. Malamnya berarti hari ketiga tuh saya tahlil, hari ketiga tuh ditanya lagi Pak Agusnya. Rupanya dengar dia tuh, katanya tiap hari kasurnya dijemur dia. Iya Pak Andri, Pak Indra, kenapa aja? Ada kejadian tak? Enggak, saya sih memang kebiasaan saya begitu. Waktu kuliah juga di kos yang ada kasur saya tiap hari jemur. Saya bohong lah gitu, saya bohong terus. Bohong pertama akan berlanjut ke bohong berikutnya terus menerus pikir saya. Jadi harus dituntasin nih supaya selesai bohongnya. Harus dituntasin bagaimana pun terjadinya lah bagi jiwa saya, diri saya nih. Saya udah pertaruhkan demi harga diri. Akhirnya hari keempat tuh ya, hari keempat saya
pakai harus dipakai sampai seminggu. Saya udah targetin. Kalau seminggu ternyata tidak hilang, mengganggu, saya akan nyerah lah. Udah harga diri saya abaikan. Tapi ini kan baru hari keempat. Hari keempat nih, saya tadinya ragu-ragu mau tidur di kasur itu. Saya karena sudah percaya, logika saya sudah terpengaruh. Udah percaya pada mitos. Karena kejadian kemarin sih, sampai saya nggak berani tidur tuh. Hampir mikir kalau nggak ditidurin, ya nggak tuntas tuh, nggak akan tuntas permasalahan ini. Jadi saya nekat, cuma saya udah pasang strategi. Kalau sampai direp-rep, kalau bahasa Cirebon tuh apa tuh? Direp-rep ya, ngimpi kaku sampai tegang tuh. Iya, ketindihan kalau Sunda ya. Kalau Sunda ketindihan. Harus lemes, jangan dilawan. Saya ingat cerita-cerita orang dulu. Ini antisipasi satu nih. Antisipasi duanya, kalau mimpi ya mimpi aja, udah jangan dipikirkan. Apapun yang terjadi dalam mimpi, ikutin aja, ikutin alurnya gitu, ikutin alurnya. Jadi saya tidur lagi nih. Ini bukan mimpi ternyata. Setelah tidur beberapa saat, saya tuh merasa belum tidur, tapi kok perasaan bingung ya, gimana nih, ngantuk, antara ngantuk dan tidak nih. Saya tuh ada yang nyekek tuh, perasaan itu tangannya juga bersentuhan dengan tubuh saya, itu kerasa sekali, rasa hangat. Jadi tekanan kayak ada denyutnya, tangan yang nyekek tuh kayak manusia nyekek lah. Jadi kayak bukan makhluk halus, karena hangat. Kalau makhluk halus katanya sih dingin ya, ini sih hangat nyekek saya. Jadi antara mimpi dan tidak waktu itu tuh. Saya ingat baca-bacaan nggak bisa, mulut nggak bisa dibuka tuh. Namanya itu ya, ketindihan itu Sunda. Tapi saya udah pasang strategi. Saya lemesin terus. Dicekek sampai saya kepala dibentur-benturin ke kasur. Perasaan saya itu begitu. Benturin sampai napas saya tersengal, tapi tetap saya lemesin. Nah, lagi lemesin tuh bau tubuh Pak Agus muncul lagi. Saya kerasa sekali lebih aromanya. Ya Allah, muncul lagi udah 3 kali bau ini. Apa hubungannya dengan Pak Agus? Saya dengan tangan dicekek tuh. Apa ini tangannya Pak Agus dan nyekek saya? Nggak boleh. Pikir saya, logika saya udah bermain lagi akhirnya. Bermain mencari sebabnya, bukan bermain tidak percaya. Saya kalau masalah setelah kejadian ini, masalah mitos atau tahayul udah percaya 100% karena saya ngalamin sendiri. Jadi saya menghubung-hubungkan antara almarhum dengan kejadian-kejadian yang berikutnya. Apa ini Pak Agus yang nggak mau saya diusir gitu, pikir saya, karena bertepatan sekali dengan nyekek baunya muncul. Kemarin pas ditarik bau tubuhnya muncul, lagi dielus juga begitu. Jadi udah 4 hari ini bau tubuhnya muncul terus. Padahal kan kasur, bantal udah saya kecemur udah 4 hari berulang-ulang supaya kering. Jadi kemungkinan sih bukan dari kasur, udah pasti nih. Ini hal yang di luar nalar, munculnya bau-bau tubuhnya ini. Dicekek, akhirnya saya lemesin, hilang sendiri. Saya sampai pindah dari tempat tidur, saya nggak berani tidur lagi. Apa besoknya saya nggak berani, pikir saya. Berarti kalau nggak berani tidur lagi nggak akan tuntas tuh permasalahan ini, mengambang. Padahal saya udah mengambil keputusan harus seminggu. Kalau seminggu masih, berarti saya nyerah. Udah saya nanti cerita ke Indra bahwa saya memang ngalami kejadian-kejadian aneh gitu. Akhirnya setelah itu pintu hari keempat tuh
ada yang buka lagi. Sebelum saya sadar, masih shock dengan kejadian dicekek, itu pintu buka sedikit, tangan keluar. Akhirnya saya emosi, udah saya diganggu terus. Saya udah inisiatif, saya akan melawan. Pas tangan keluar saya kejer tuh. Itu tangan saya pegang, kerasa sekali hangat. Saya tarik, ternyata tangan itu kayak ada lendirnya. Saya tahan tuh, keluar sendiri kayak licin. Tapi itu saya megang tangannya tuh kerasa sekali hangat. Jadi bukan dingin, hangat. Jadi kayak tangan manusia, kayak tangan orang hidup lah, makhluk hidup. Tapi tangan itu bisa narik pelan-pelan, kayak ada ada pelicinnya. Saya buka, ternyata kosong. Tadi tangannya siapa? Ya Allah, ini aneh lagi. Saya udah hari keempat tuh. Luar biasa nih gangguan saya. Kalau begini terus bisa sakit saya tuh. Sakit terus yang ngurus siapa? Saya hidup sendiri di kota orang. Dilema lah gitu tuh. Akhirnya saya tutup. Saya keluar aja, keluar nongkrong di wedangan di depan jalan Insinyur Sutami waktu itu kalau nggak salah. Ada banyak wedangan waktu itu. Saya nongkrong di situ. Saya cerita ke Pak Timin yang punya warung wedangan angkringan. Pak Timin selama 2 bulan kan saya sering nongkrong. Saya cerita Pak Timin. Tapi maaf nih Pak Timin, jangan cerita-cerita ini pas sepi ya, pedagang udah pada pulang. Saya ceritain apa adanya. Saya minimal kan ada informasi lah, masukan dari orang situ ya, orang yang udah tua. Dia dengerin. Dia bingung juga sih. Ya Dek Beninya juga macem-macem. Saya sih nggak punya solusi, Dek, nggak ngerti. Biasanya memang mitos di sini tuh dibuang, mitosnya kan mengganggu. Saya kan nggak percaya Pak tadinya, sekarang percaya kan. Iya, ya udah gini aja, nanti saya tanya-tanya ya, barang yang mengganggu tuh ada apa gitu tuh, atau minimal doanya. Ya Pak Timin, maaf ya, tapi jangan cerita tuh, ini rahasia kita. Kalau cerita kan yang malu Pak Indranya, bukan saya. Kalau saya kan masih muda, Pak Indra kan malu ngasih tetangga barang bekas orang meninggal, reputasi dia nanti jatuh. Iya ngerti. Nanti saya tanya-tanya ya. Jadi saya Pak Timin, saya nginep di Pak Timin aja lah, boleh ya. Kebetulan rumahnya nggak jauh sih dari warungnya. Macam-macam aja rumah saya, gubuk deh. Udah nggak apa-apa, tidur di kursi aja. Tuh dari situ aja saya sudah, logika saya sudah kalah bahwa logika saya memang akhirnya percaya terhadap tahayul, karena kejadian saya alami sendiri. Tidak berani tidur juga udah menunjukkan saya udah kalah. Tapi malam ini aja, besok sih saya hadapi lagi. Iya. Jadi malam itu sih saya nggak tidur di kos, di rumahnya Pak Timin di kursi. Paginya saya kembali ke kos, saya memandangin kasur, saya marah, kasur saya tendangin aja, injak-injak. Karena Pak emosi, mengkel sekali. Ini mengganggu sekali. Hari ke-6 saya harus berani sebagai penentu kalah menang lah. Saya nggak mau mengambang lagi. Saya kan bertekad antara hari ke-6 hari ke-7, kalau tetap aja ya saya nyerah. Hari ke-6-nya saya mikir keras, apa nih saya dengar. Jadi saya ingat-ingat cerita-cerita orang supir masinis pernah cerita bahwa tempatnya diganggu. Setelah saya ingat-ingat, saya ngambil kesimpulan nih,
Berarti mereka cerita kalau diganggu ada barang dari mayat itu yang tertinggal. Kayak mobil ambulan, ada suara-suara, ada penampakan, ternyata tertinggal jempolnya. Orang kecelakaan tuh di mobil, potongan jempolnya. Cerita di masinis, itu paman saya sendiri cerita, dia kan masinis. Sering penampakan ternyata ketinggalan rambutnya. Kecelakaan tuh dibawa ke situ. Saya ingat rambut di kasur, nggak mungkin kuku, nggak mungkin barang lain, rambut ini. Jadi saya semangat lagi tuh, ini penyebabnya rambut. Jadi paginya saya keluarin tuh, tetap saya jemur sebagai antisipasi perlawanan saya, jemur, dijemur, saya cari tuh. Saya pinjem kuas cat kecil, ternyata ada rambutnya. Ya Allah, ini rambut kecil-kecil, rontokan-rontokan rambut putih di ujung-ujung jahitannya. Jadi kalau saya ngambilin di luar kan mesti orang menilai saya lagi apa. Mungkin bertanya-tanya, malu kan. Saya bawa ke kamar, pintu saya bukain supaya terang. Saya kuasin, ternyata rambutnya banyak rontokannya. Saya ngambil kresek, masukin satu-satu setiap ujung. Ya mungkin 2-3 jam lah, saya harus teliti, nggak boleh ketinggal satu pun. Sampai di jahitan-jahitan itu kan ada tuh nempel. Tapi saya berkomitmen, kalau setelah rambut saya ambil ternyata masih diganggu, berarti saya udah nyerah. Ini perlawanan saya terakhir. Hari ke-7 pas bertepatan dengan tahlil terakhir. Saya tahlil terakhir ke-7, biasanya kan kalau tradisi NU dapat berkat tuh bingkisan makan lengkap ya hari terakhir minggu. Jadi saya ikut dulu nih, setelah itu nanti malam saya tempatin, tidurin nih. Keputusan saya malam ini, kalau masih diganggu saya udah nyerah. Berarti ada hal lain di luar barang tertinggal. Saya ikut tahlil dulu. Tahlil. Pas tahlil Pak Indra nanya lagi ke saya, gimana? Aman? Cuma gitu. Aduh, saya nggak jawab. Saya takut salah. Saya nggak mau bohong lagi. Saya langsung diem aja. Aman nggak? Saya mau dua kali dia nepuk. Jawabannya besok, Pak. Oh, berarti ada masalah nih. Nggak ada aja. Saya yakin nih, rambutnya saya bakar malam tuh. Bakar. Yakin malam ini aman. Karena saya cerita-cerita setelah diketemukan barang sih hilang semua gangguan. Tapi saya tetap ragu-ragu. Saya tetap rasa takut muncul. Tapi tetap harus hari ini harus diselesaikan. Harus saya coba nih. Ada gangguan enggak? Saya pasang. Saya pandangin tuh sampai jam 12 malam. Masih tetap ragu, takut, ada perasaan takut. Tapi logika saya berargumen bahwa nggak usah takut dong. Menurut cerita barang tertinggalnya udah dibuang, udah dibakar ya. Dan juga harus penentuan malam ini harus dicoba tidur. Tidur nggak bisa tidur, susah banget. Karena pikiran saya tetap bergejolak antara takut dan harus menyelesaikan tugas ini. Tapi karena kelelahan, capek ya, akhirnya saya tertidur juga. Sampai pagi tidak terjadi apa-apa. Berarti benar kesimpulan orang-orang dulu, kalau diganggu oleh peninggalan-peninggalan orang yang udah meninggal, mesti ada barang yang tertinggal. Kalau kasur, ya rambut. Setelah rambut saya buang, saya bakar, hilang semua gangguan. Itulah. Dipakai terus akhirnya? Ya. Dipakai terus? Ya dipakai terus akhirnya, karena nggak ada gangguan, aman. Makanya pada informasi ini mungkin bisa dijadikan acuan lah bagi sobat-sobat, barangkali ada kasur, ada gangguan-gangguan di antara,
coba cari barang-barang yang tertinggal, barangkali ada. Insya Allah ini semua kuasa Allah, wallahu alam. Jadi Pak Indra tanya, Ya saya jawab besoknya, Pak Indra aman, udah beres. Dari dulu aman nggak? Udah terlanjur bohong, saya jawab aja. Dari dulu juga aman, kok jawabnya besok sih? Ya kan supaya Pak Indra tegang gitu aja. benar setelah itu nggak ada gangguan? Nggak ada gangguan, dipakai sampai saya pulang ke Cirebon karena nggak dapat kerja di sana. Sampai dibawa ke Cirebon? Enggak, ya ditinggal di sana. Sampai sekarang mitos itu masih dijalankan oleh? Masih, kalau mitos itu kan turun temurun ya. Mitos itu bagian dari kepercayaan yang terbentuk dari cerita-cerita masa lalu. Nah, cerita-cerita masa lalu biasanya kalau orang dulu tuh kejadiannya berlanjut. Jadi mitos itu sebenarnya bukan tradisi ya? Iya, bukan mengarang, cuma pengalaman cerita hidup mereka zaman dulu yang nggak bisa dilogikakan karena hal itu hal goib sih ya. Di luar nalar. Makanya manusia sekarang yang udah berkecimpung di teknologi, kalau belum kejadiannya sama dia nggak percaya. Ini mungkin penyebab sungai meluap, mungkin nggak? Karena masih ada yang membuang kasur. Saya lihat di TV tuh ya. Banyak ya. Banyak kasur. Mungkin kasur-kasur sebagian nih, mungkin saja bekas orang keluarga yang meninggal. Saya belum pernah kepikiran waktu itu tuh. Betul. Saya juga berpikir ini kenapa orang buang kasur kan? Padahal masih bagus kasurnya. Mungkin ya. Mungkin mengikuti tradisi itu. Walau alam bisawab ini. Oke, sobat Malam Mencekam, kisah dari Mas Ben ini memang benar-benar menginspirasi, dan ceritanya tuh kalau disebut lucu gitu ya, tapi memang menyeramkan, nyata. Pengalaman di tahun 92. Dua kisah dari Mas Ben. Sobat semua harus nonton video yang pertama. Baik Mas Ben, terima kasih atas kisah ini. Dan kepada Sobat Malam Mencekam, kalau suka dengan kisah dari Mas Ben, silahkan komentar di bawah apakah Mas Ben bercerita lagi atau enggak nih. Mudah-mudahan Sobat MM suka dengan kisah-kisah dari Mas Ben. Saya Mang I dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.